Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya. Adapun tim kelompok kami yaitu Sunita Arbaini, Erika Rizkinta Tarigan, Amelia Duyanti, Rifki Siraj, dan Dea Sabrina. Assalamualaikum, nama saya Erika Rizkinta. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk memenuhi satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Pusat pertanggungjawaban melakukan kegiatan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang disebut objektif. Assalamualaikum, saya Yunita Arbaini akan menjelaskan tentang peran akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendali manajemen. Melalui informasi yang dihasilkan oleh akuntansi pertanggungjawaban, manajer puncak dapat mengendalikan kegiatan operasi organisasinya maupun memberikan tindakan-tindakan korektif atas pelaksanaan kegiatan operasi yang menyimpang dari aturan atas dasar yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah disusun oleh para manajer lini merupakan suatu bentuk komitmen mengenai seberapa besar tanggung jawab dan wewenang atas pemakaian dan pengelolaan sejumlah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh organisasi yang dibebankan kepadanya. Sedangkan laporan realisasi anggaran akan menunjukkan sejauh mana prestasi manajer lini tersebut dalam melaksanakan komitmennya seperti yang telah dituangkan dalam anggaran unit organisasi. Setelah laporan realisasi anggaran disusun oleh masing-masing unit organisasi pusat pertanggungjawaban, maka evaluasi dan analisis laporan realisasi anggaran menjadi tugas manajemen puncak. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan laporan realisasi anggaran harus secara efektif. Informasi berupa hasil analisis nilai yang kemudian dapat menunjukkan keefisien dan keefektifan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian manajemen. Terima kasih. serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat untuk yang pertama yaitu informasi akuntansi sebagai dasar penyusunan anggaran, yang kedua informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, yang ketiga informasi akuntansi sebagai pemotivasi manajer, yang keempat informasi akuntansi memungkinkan pengelolaan aktivitas, yang kelima informasi akuntansi memungkinkan pemantauan aktivitas program pengelolaan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Siraj. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana input diukur dalam satuan moneter dan output tidak diukur dalam satuan moneter. Secara umum ada 2 macam pusat biaya, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban di mana output diukur dalam satuan moneter tetapi tidak ada hubungannya dengan input. Karena pusat pendapatan adalah suatu organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba. Ketiga, pusat laba. Suatu pusat pertanggungjawaban yang diukur dalam ruang lingkup laba yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Keempat, pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer diukur atas dasar perbandingan antara laba dengan investasi yang digunakan. Assalamualaikum